Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada semua ikhwah dan akhwat yang hadir pada saat ini. Kami mohon maaf karena ada kesalahan teknis ya. Seharusnya jam 9 pagi waktu Arab Saudi tapi terlambat sampai jam sekarang. Khairan insyaallah. Dalam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tema penyucian jiwa dengan puasa, tazkiyatun nafsi bi asyam. Ikhwan dan akhwat sekalian, beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama bahwa tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa itu adalah tugas para rasul, ya, tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan wa yuzakkikum, yang menyucikan kamu, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kamu alkitab dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi di antara tugas Nabi dan Rasul itu mengajari kita agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan jiwa-jiwa kita. Karena ini sangat penting ya, jiwa-jiwa yang suci lah yang nanti akan menang ya, akan beruntung di akhirat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, qad aflaha man zakkaha. Sudah beruntunglah atau beruntunglah nanti di akhirat orang yang mensucikan jiwanya. Apa yang dimaksud dengan tazkiyah di sini? Imam As-Sa'di, Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, yuzakkikum ay yutahhiru akhlaqakum wa nufusakum. Maksud dari yuzakkikum ini adalah mensucikan akhlak dan jiwa kalian. Bagaimana caranya? Bitarbiyatiha 'alal akhlaqil jamilah wa tanzihiha 'anil akhlaqir radhilah. Ya, dengan mendidik ya, dengan melatih jiwa ini untuk mengamalkan akhlak-akhlak baik, akhlak-akhlak mulia, dan mensucikannya atau membersihkannya dari akhlak-akhlak yang buruk. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga menegaskan apa yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa tugas mensucikan jiwa ini termasuk tugas para rasul. Beliau berkata, fa inna tazkiyatan nufusi musallamun ila rusul. Jadi tugas untuk menyucikan jiwa manusia itu telah diserahkan kepada para rasul. Wa inna ma ba'athahumullahu li hadhihi tazkiyati wa wallahum iyyaha. Dan itulah tugas atau tujuan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdani wa asyad. Dikata beliau, mensucikan jiwa manusia itu lebih sulit ya, dan lebih perlu perjuangan daripada menyembuhkan penyakit badan. Ya. Farrusulu atibba'ul qulub. Para rasul itu adalah kalau boleh kita terjemahkan dokternya hati ya. Dokternya hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Ya, tidak ada jalan untuk mensucikan jiwa, untuk kelurusan jiwa kecuali melalui para rasul, tentu dengan agama yang mereka bawa. Jika ada orang berusaha untuk mensucikan jiwanya dengan cara-cara lain atau dengan jalan lain selain ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, khususnya umat ini dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka biasanya jiwanya justru tambah sakit, bukan tambah baik. Ya. Yang pertama, yang kedua, bahwa penyucian jiwa adalah tujuan dan buah dari ibadah. Jadi ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita, ya pada umumnya atau semuanya itu bertujuan ya, di antara tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa kita, untuk membersihkan jiwa kita. Ya. Allah seperti umpamanya dalam zakat ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi dalam hati manusia pada umumnya ada penyakit, ya, banyak penyakit. Itulah yang harus dicucikan, dibersihkan dengan ibadah, ya, dengan agama yang dibawa oleh para rasul. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat, ya, untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya. Ya, tujuannya apa? Tutahhiruhum, ya, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, ya, membersihkan, menyucikan mereka dengan zakat tersebut. Artinya penyakit jiwa berupa bakhil, kikir, dan haris ala nafs, ya, bagaimana dia sangat apa namanya penting, sangat memperhatikan urusan pribadinya, itu disucikan dengan mengeluarkan zakat, ya, di antaranya. Begitu juga ketika berkurban, Allah Azza wa Jalla berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Jadi ketika kita berkurban, Allah berfirman, Allah tidak akan menerima atau tidak bermanfaat sekali daging dan darah hewan kurban itu bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya adalah walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima ketakwaan darimu, ketundukan. Ya, karena tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalan menuju tazkiyatun nafs. Terus apa kaitannya tazkiyatun nafs dengan bulan Ramadan atau bulan bulan puasa? Bulan puasa Ramadan adalah madrasah kesabaran dan penyucian jiwa. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataif Al-Ma'arif, ya, beliau menjelaskan kaitan dengan antara bulan Ramadan dengan kesabaran. Dia mengatakan bahwa sebagaimana kita ketahui kesabaran itu terbagi kepada tiga, ya. Ada sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika mendapat musibah, sabar untuk meninggalkan maksiat, dan ini semuanya kata beliau berkumpul di ibadah puasa. Ya, jadi kita dalam ketika beribadah ini, ketika berpuasa, kita bersabar, ya, dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah puasa, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, jadi kita iman, ya, kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita beriman, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita, ya, dan kita patuh, dan ada mahabbah, ya, bukan karena terpaksa, ya, kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh penuh cinta, imanan wahtisaban, dan kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah salah satu amalan atau satu-satunya amalan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Jadi ibadah puasa ini termasuk ibadah, sebenarnya ibadah yang tersembunyi. Ketika kita puasa, mungkin kalau di bulan puasa iyalah semua orang tahu, gitu kan. Tapi hakikatnya tidak, orang tidak tahu. Mungkin saja seorang tidak puasa walaupun dia berada dalam puasa. Kalau di luar bulan puasa tidak ada bedanya antara orang yang berpuasa dan tidak berpuasa. Hanya Allah yang tahu. Apalagi ketika orang yang biasa berpuasa sunnah itu berusaha merahasiakan, ya, merahasiakan dari orang lain bahwa dia sedang puasa. Fa inna syiyama li wa ana ajizi bihi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, bahwa puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, ya. Jadi bulan puasa ini, ibadah puasa ibadah yang penuh, yang butuh perjuangan, ya, sabar, sabar atas maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar untuk tidak melanggar larangan-larangan ketika kita berpuasa. Baik larangan yang dapat membatalkan ibadah puasa ataupun larangan yang dapat mengurangi atau bahkan membatalkan pahala puasa itu, ya. Jadi ketika kita merasakan lapar, merasakan haus, banyak ada syahwat-syahwat yang tidak bisa dipenuhi, itu adalah kesabaran atas, boleh dikatakan, ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tidak mendapatkan makanan sehari-harinya, dia bersabar
itu adalah ujian, ya, bala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita dilatih untuk bersabar, dilatih untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang miskin dan fakir, ya. Kemudian Imam Kamal bil Humam Al-Hanafi dalam kitab beliau Fathul Qadir, ya, Fathul Qadir kitab yang terkait dengan usul fikih sebenarnya, qawaidul fikih dan sebagainya. Beliau berkata, "Inna shauma yuskinun nafsal ammarata bisu'i wa yaksiru sawrataha." Jadi bahwa puasa itu dapat menenangkan jiwa dan menundukkan, ya, menunjukkan kalau boleh kita katakan ketajamannya gitu ya. Jadi nafsu kita itu dengan puasa itu bisa bisa ditundukkan. Jadi puasa itu dapat menundukkan jiwa. Kemudian beliau memberikan suatu kaidah, ya, idza ja'atin nafsu syabi'at jami'ul a'dha. Jika jiwa seseorang itu kenyang, maka seluruh anggota tubuh, idza ja'atin nafs, jika jiwa itu lapar, maka seluruh anggota tubuh menjadi kenyang. Jadi jika jiwa kita ini ditundukkan, ya, supaya tidak kita tidak membiasakannya untuk memberikannya segala yang diinginkan, ya, segala nafsu, segala hawa yang diinginkan, kita tahan. Artinya kita tahan. Jika kita tahan, maka anggota tubuh lain juga jadi tertahan, ya, jadi terjaga, ya. Sebaliknya, wa idza syabi'at ja'at kulluha. Jadi kalau jiwa ini selalu diberi apa yang dia inginkan, maka anggota tubuh yang lain akan minta tambah, kira-kira begitu, ya. Makanya ketika mengarahkan atau memberikan arahan kepada para pemuda yang belum bisa menikah, ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkum falyatazawwaj, ya, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bis shaumi fa innahu lahu wija. Yang belum bisa menikah, sering-seringlah berpuasa, ya, karena dengan berpuasa itu bisa menekan atau menahan nafsu seseorang, ya. Jadi intinya bahwa setan itu mengalir di tubuh anak Adam, di tubuh manusia itu dengan aliran darah, ya. Jadi ketika seseorang berpuasa, aliran itu menjadi sempit, mempersempit aliran untuk setan sehingga dia tidak bisa mendorong manusia untuk mengikuti hawa nafsunya, ya. Puasa yang hakikilah puasa yang dapat mensucikan jiwa. Ya, jadi puasa yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang dapat mensucikan jiwa. Puasa secara totalitas, ya, bukan cuma karena apa namanya menahan makan dan minum dan meninggalkan hubungan suami istri, tetapi puasa ini harus dilakukan secara totalitas, ya. Karena Ramadan adalah kalau boleh kita katakan stasiun tahunan untuk penyucian rohani dan jiwa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju'u wal atash." Ya, banyak sekali orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahru wa ta'ab. Banyak orang yang qiyamul lail, qiyam Ramadan, tetapi yang didapatkan hanya begadang dan capek. Karena ibadah puasanya dan qiyamul lailnya mungkin tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghindarkan perkara-perkara yang dapat melukai ibadah puasa itu sendiri, dapat mengurangi atau membatalkan pahalanya. Kemudian sebelum kita masuk kepada tema yang kedua, yaitu sarana apa saja yang dapat membantu kita untuk penyucian jiwa dan apa penghalangnya, perlu kita ingat bahwa penyucian jiwa, tazkiyatun nafs adalah jalan menuju keberuntungan atau kemenangan di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sesungguhnya
Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ya. Allah juga berfirman, Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ya, surga, jadi orang-orang yang mensucikan jiwanya akan mendapatkan surga, ya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, itulah balasan ya bagi orang-orang yang mensucikan atau membersihkan jiwanya. Ikhwan dan akhwat sekalian, eh, banyak sekali amalan yang dapat kita jadikan atau membantu kita untuk mensucikan jiwa, dan semua amalan ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan, atau sangat baik untuk kita lakukan di bulan Ramadan, karena semua kita mengetahui bahwa pahala amalan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rumus daripada pensucian jiwa sebagaimana sering disampaikan oleh asatidzah, kaidahnya adalah at-takhalli wa tahalli atau at-takhliyah wa tahliyah. Ya, penyucian prosesnya itu dimulai dengan at-takhliyah, yaitu membersihkan atau mengosongkan ya. Jadi membersihkan jiwa dari segala kotorannya, dari segala penyakitnya, dari maksiat, dari akhlak-akhlak yang buruk, dibersihkan dulu. Ya, sebagian ustadz itu sering mengumpamakan seperti gelas ya, satu gelas yang berisi air kotor, kemudian diisi dengan air bersih melalui keran, air kotor itu akan keluar sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit terus, sehingga terisilah gelas itu dengan air air yang bersih. Ya, begitu juga jiwa manusia. Karena setiap dosa, setiap kesalahan itu akan dititikkan dalam hati manusia dengan titik titik hitam ya. Ya, jadi setiap setiap dia melakukan dosa dan tidak bertaubat, maka apa namanya, setiap dia melakukan dosa hatinya akan dititik dengan titik yang hitam ya. Ada bercak hitam di hatinya. Ya, kalau dia bertaubat, bercak hitam itu hilang. Kalau dia tidak bertaubat, akan tetap bercak hitam, titik hitam, noda hitam di hatinya. Jika berdosa, berbuat dosa terus, akan terus ya ditutupi oleh noda-noda hitam hatinya, sehingga hatinya tidak bisa lagi menerima cahaya. Kalau hatinya kotor, itu tidak akan bisa disucikan. Maka harus dibersihkan dulu. Ya, dia harus bertaubat, banyak-banyak beristighfar dan meninggalkan semua maksiat dan akhlak-akhlak yang tercela. Barulah kemudian diisi dengan amalan-amalan yang dapat menguatkan kesucian jiwa. Di antaranya adalah puasa. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu ghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya bekal untuk menikah, maka hendaklah dia segera menikah, karena itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluannya. Dan jika tidak mampu atau belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Ya, karena puasa itu adalah tameng atau pengendali nafsu baginya. Ya, jadi sering-seringlah berpuasa. Insya Allah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan kekuatan untuk bisa menyempurnakan ibadah puasa di bulan ini, dan setelah bulan Ramadan selesai kita jangan berhenti ya, karena Allah mensyariatkan setelah ibadah puasa Ramadan ada puasa 6 Syawal ya, supaya kita tidak terputus langsung dari ibadah puasa yang sudah kita lakukan ya, yang sudah kita biasakan jiwa kita untuk bersabar di dalamnya. Ya, nanti setelah Ramadan maka kita kalau bisa konsisten untuk melakukan puasa sunnah demi menjaga kesucian jiwa kita ya. Yang kedua, interaksi dengan Al-Qur'an. Ya, interaksi intensif dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang menjadi
petunjuk dan pembeda antara dan yang batil dan yang hak, ya. Apa kaitan Al-Quran dengan penyucian jiwa? Ya, jadi penyucian Al-Quran itu semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka hati kita ini akan apa namanya terbiasa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan kalamullah Subhanahu Wa Taala, apalagi jika kita tilawah dengan tadabbur, ya. Tentu dengan ketika kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari sisi hukum-hukumnya, dari sisi akidah yang diajarkan, ya, adab-adab yang diajarkan itu akan menyentuh hati, ya, akan menyentuh hati, akan mempengaruhi hati sehingga hati kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bertambah dengan membaca Al-Qur'an. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, orang-orang yang beriman itu jika nama Allah disebutkan, hati mereka itu bergetar, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka iman mereka bertambah. Nah, tentu tilawah yang dapat menambah iman, ya, meningkatkan derajat iman adalah tilawah yang disertai dengan tadabbur, ya, karena iman itu akan bertambah ketika kita membaca Al-Qur'an dan kita memahami maknanya dan meresapi maknanya, ya, merenungi maknanya, mengambil faedah-faedah darinya, baik faedah terkait dengan ahkam, hukum-hukum, maupun faedah terkait dengan tazkiyatun nafs, ya, pensucian jiwa, ya. Buktinya Amir Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla." Seandainya hati kita ini suci, maka dia tidak akan pernah kenyang dari tilawah kitabullah azza wa jalla. Ya, jadi semakin banyak membaca atau tilawah Al-Qur'an, maka hati akan semakin semakin suci, ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau dalam hati mereka itu ada kunci-kuncinya, ada gembok-gemboknya, sehingga mereka ada penghalang-penghalang yang menyebabkan mereka tidak bisa mentadabburi Al-Qur'an. Yang ketiga, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah salat malam dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk bisa sholat malam kontinu, ya, karena wasailnya, sarananya tersedia. Hampir di semua masjid ada sholat tarawih. Kita tinggal ikut saja dengan imam dari awal sampai akhir, sampai dia selesai, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar, ya. Dalam hadis disebutkan, man qama ma'imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat malam bersama imamnya sampai selesai, maka dituliskan baginya pahala sholat satu malam penuh, ya, satu malam suntuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang sholat lail di malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kenapa sholat bisa mensucikan jiwa? Ya, karena kita ketahui semua bahwa di antara penyakit jiwa itu adalah kesombongan, keangkuhan, dan dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah dosa kesombongan, ya, dosa keangkuhan yang dilakukan oleh iblis ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan semua yang ada di surga untuk sujud kepada Adam, kemudian iblis merasa sombong, ya, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Qala ma manaka alla tasjuda idza martuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Katanya, aku lebih baik daripada dia. Kata iblis, dia lebih baik daripada Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis dan mengeluarkannya dari surga dan mengharamkannya dari neraka sampai hari kiamat, ya.
Jadi dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita diperintahkan untuk ruku, ya. Kita untuk ruku itu kan tunduk, ya, tunduk. Dan kita tidak akan pernah tunduk kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sujud, ya. Kemudian kita diperintahkan untuk sujud ketika kita bisa ruku dan kita bisa sujud, sebenarnya ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Ya, kita ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kenikmatan yang pengaruhnya sangat besar bagi jiwa kita, ya. Kita tunduk dengan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika kita sholat, ya, sholat ini dengan gerakan-gerakannya, gerakan tunduk tadi, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bacaan-bacaannya, ini akan membantu kita untuk istiqamah, ya, di atas kebenaran. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat yang benar itu, ya, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika salat kita benar, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Dan jika kita jauh dari perbuatan keji dan mungkar, maka itu adalah jalan yang paling penting untuk mensucikan jiwa kita. Ya, begitu juga dengan berzikir, ya, sholat dan zikir tadi kita katakan, berzikir juga termasuk eh, banyak-banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala termasuk sarana untuk mensucikan jiwa. Ya, karena kita tidak bisa bayangkan bahwa seseorang yang selalu berzikir, beristighfar, ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian dia jatuh kepada maksiat. Atau ada orang yang ingin melakukan maksiat, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan terhindar dari maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika setan datang kepada mereka untuk menggoda mereka melakukan maksiat, melakukan dosa, tadzakkaru. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka penglihatannya akan kembali atau kesadarannya akan kembali sehingga dia terjauh dari maksiat yang dia lakukan. Beda dengan orang-orang yang tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi. Kemudian orang-orang setan dan para pelaku dosa itu saling membantu untuk melakukan perbuatan dosa, ya. Ikhwan dan akhwat sekalian, amalan berikutnya adalah banyak-banyak bersedekah, ya, menunaikan zakat dan bersedekah sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi pemerintah itu bertugas untuk menarik zakat dari muzakin, dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ya, karena jiwa manusia itu di antara penyakitnya sebagaimana kita katakan tadi bahwa ada apa namanya bakhil dan kikir, berat untuk mengeluarkan hartanya. Makanya dalam syariat Islam itu pemerintah bertugas, ya, ada pegawai-pegawai khusus yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menarik zakat, mendatangi kalau itu perkebunan, pertanian, peternakan, dilihat orang-orang yang banyak umpamanya sapinya, nanti petugasnya menghitung berapa jumlah sapinya, berapa jumlah zakat. Ini tugas pemerintah dalam syariat Islam. Ya, ini tujuannya apa tadi? Untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, uh, untuk mensucikan, yang membersihkan dan mensucikan jiwanya. Ya. Jadi zakat ini bisa mengangkat penyakit bakhil, ya, dan bahwa kita menyadari apapun yang kita miliki, semua yang kita miliki itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atuhum mimma lillahilladzi atakum." Ya, berikanlah kepada mereka, infakkanlah kepada mereka dari harta Allah, bukan dari harta kita, dari harta Allah yang diberikan kepadamu.
Jadi semua yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dengan banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah, apalagi di bulan Ramadan ini itu dapat menyembuhkan penyakit hati, di antaranya penyakit eh, kikir, bakhil, dan sebaliknya dapat menanamkan sikap dermawan, ya, suka suka memberi. Tentu sedekah ini sangat banyak sekali manfaatnya dan faedahnya, ya, sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, begitu juga dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sarana untuk mensucikan jiwa adalah dengan bertaubat, ya. Bulan Ramadan ini kita sering-sering bertaubat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga atau niscaya kalian akan beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang penuh dengan penyesalan dan perjanjian bahwa tidak akan kembali lagi kepada dosa yang dilakukan. Kemudian di antara ini sudah sangat jelas, ya, taubat ini antara kaitan taubat dengan tazkiyatun nafs itu sangat jelas. Ya, karena dengan beristighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita itu akan gugur, ya. Dosa-dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Sementara dosa-dosa kecil itu bisa diampuni dengan taubat dan dengan amalan-amalan lainnya yang dapat yang dikatakan sebagai mukaffiratuz dzunub, yang dapat menggugurkan dosa. Seperti membaca Al-Quran, seperti berjalan ke masjid, ya, setiap langkahnya ke masjid itu bisa menggugurkan satu dosa dan mengangkat satu satu derajat. Dan banyak lagi amalan-amalan lainnya. Kemudian di antara amalan yang dapat membantu kita untuk tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita adalah dengan sering-sering mengingat kematian. Ya, mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Ya, kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang di dunia ini. Kita bukan diciptakan bukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyak harta di dunia ini. Ya, tetapi kita diciptakan untuk banyak-banyak beramal, ya, banyak-banyak beramal untuk bekal kita, ya, supaya kita mengumpulkan bekal menuju menuju akhirat, ya. Kita dapat bayangkan ketika kita safar menuju suatu tempat, kemudian singgah di tengah jalan, ya, singgah di apa namanya, rest area, mungkin, ya, singgah di rest area. Orang yang singgah di situ mungkin atau pastilah tidak akan apa namanya membeli banyak barang. Dia akan sadar bahwa dia tidak akan tinggal di situ selamanya, ya, cuma sebentar saja, singgah saja istilahnya. Itulah yang harus kita sadari, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah di dunia ini seolah-olah kamu itu seperti orang yang asing, seperti orang pendatang atau seorang yang hanya lewat saja, orang yang sedang safar. Kalau kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, ya, umur manusia, umur Bani Adam atau umur umat Nabi Muhammad SAW hanyalah antara 60 sampai 70 tahun. Kita sadari itu, maka kita ingat bahwa kita akan mati atau kita pasti mati. Bisa dalam waktu dekat, bisa dalam waktu yang lebih lebih lama. Nah, ketika kita mengingat kematian, maka kita sadar bahwa setiap jam, setiap menit, dan setiap detik dari kehidupan kita ini harus kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan semua kebaikan dan meninggalkan semua maksiat, kemungkaran, dan hal-hal yang menyakiti orang lain, ya. Eh, Kemudian di antara sarana juga adalah banyak-banyak berdoa. Di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya, engkaulah pelindung dan penolongnya. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosanya semuanya. Beliau masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini sebenarnya adalah sebagai bentuk pelajaran, ya, mengajari kita umatnya agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberi kita pertolongan, ya, kemudahan untuk tetap dapat mensucikan jiwa kita. Ya Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwan dan akhwat sekalian, ada juga eh, perbuatan-perbuatan atau akhlak tercela yang dapat menghalangi seorang muslim dari pensucian jiwanya. Intinya adalah semua dosa, semua hal yang dilarang, amalan-amalan, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya dapat menghalangi seseorang dari mensucikan jiwanya. Di antaranya adalah jika ibadah itu syarat agar diterimanya adalah ada dua syarat, ya. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kurangnya ikhlas atau tidak hadirnya ikhlas dalam ibadah itu dapat menghalangi dari kesucian jiwa kita karena amalnya tidak diterima. Begitu juga ketika seseorang meyakini bahwa ada petunjuk, ada ibadah yang boleh dia lakukan tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, itu juga dapat merusak hati. Suatu hari ketika di musim haji, ada seseorang berkata, ya, ketika berkata di dekat Imam Malik rahimahullah, ketika dikatakan bahwa mikot haji itu dari Zulhulaifah, dari Madinah, ya, arah Madinah, mikot hajinya itu dari Zulhulaifah. Dia berkata, saya akan ihram dari sini, dari Masjid Nabawi. Nah, kemudian Imam Malik berkata kepada dia, "Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Katanya, apa bedanya? Imam Malik berkata kepada dia, "Ini akhsha 'alaika minal fitnah." Saya takut kamu terjerumus jatuh kepada fitnah, ya. Dia berkata, dia apa namanya, membantah, "Fitnah apa? Kan cuma sedikit," katanya. Antara Masjid Nabawi dengan Zulhulaifah itu paling cuma berapa menit kalau kita naik kendaraan, ya, sangat dekat. Maka Imam Malik berkata kepada dia, "Fitnah apa atau fitnah mana yang lebih besar daripada engkau mengira kau melakukan suatu ibadah, ya, dan ibadah itu kau anggap lebih baik sementara Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya." Jadi dua hal ini termasuk perkara yang dapat mengotori jiwa. Jika seseorang tidak ikhlas atau beribadah atau melakukan amalan dan menganggapnya ibadahnya tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara penyakit hati, kebalikan dari yang kita sebutkan sebelumnya adalah ria dan sombong. Ya, sombong adalah suatu apa namanya, akhlak tercela yang menyebabkan orang tidak bisa masuk surga. Begitu juga dengan ria, ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sedikit, ya. Kalau dzarrah itu diterjemahkan dengan seperti biji sawi, mungkin itulah ukuran yang paling kecil saat itu, ya. Karena kalau sekarang dzarrah ini sudah diterjemahkan sebagai molekul, ya. Jadi sedikit pun ada kesombongan, sedikit pun ada riya dalam hatinya, jika dia tidak bertobat dari perbuatan dosa ini, maka dia tidak akan masuk surga. Begitu juga rafath, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Ketika kalian berpuasa, maka janganlah dia melakukan rafath. Rafath ini adalah perbuatan atau perkataan keji yang berkaitan dengan uh, seksual, ya, hal-hal yang porno dan sebagainya. Adapun yashab ini adalah berkata-kata kasar. Ya, ini dapat merusak puasa dan dapat merusak kesucian jiwa. Kemudian begitu juga menjaga lisan, ya, menjaga lisan. Lisan ini adalah daging yang tak bertulang, tapi
dapat mendatangkan dosa dan bahaya yang sangat besar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan segala perbuatan yang terkait dengan dusta, maka Allah tidak butuh dari puasanya. Ya, dia menahan lapar dan menahan haus, tapi tidak ada gunanya. Rasulullah juga bersabda, "Laisa syiyamu minal akli wa syurbi, innama syiyamu minal lagwi war rafath." Puasa itu bukan sekedar meninggalkan makanan dan minuman, tetapi juga harus meninggalkan perbuatan sia-sia, perkataan sia-sia dan perkataan keji. Ya. Eh, Imam Mujahid rahimahullah taala berkata, khoslatani yufsidani syam al-ghibatu wal kadhib. Ada dua hal yang dapat merusak ibadah puasa, yaitu ghibah dan dusta. Di antara hal yang dapat menghalangi seseorang dari mensucikan jiwanya adalah makan secara berlebihan ketika berbuka puasa. Kenapa kita katakan ketika berbuka puasa? Kalau sahur biasanya orang ya biasa saja makannya sahur. Tapi ketika berbuka puasa seolah-olah sebagian orang itu seperti melampiaskan semua dahaganya ya selama 1 hari 12 jam lebih dia berpuasa. Ketika hendak berbuka puasa dia melampiaskannya dan makan terlalu banyak, terlalu kenyang sehingga berat untuk qiyamul lail atau melakukan ibadah-ibadah lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Ya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Di antara amalan perbuatan yang dapat menghalangi dari tazkiyatun nafs adalah apa namanya? Kelalaian anggota tubuh, terutamanya pandangan ya, melepaskan pandangan. Ya, jadi pandangan ini sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Jadi penglihatan, pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panahnya iblis. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah ikuti langkah-langkah setan. Ya, seseorang itu tidak serta merta ya, biasanya tidak serta merta, tidak langsung jatuh kepada wal billah umpamanya perbuatan zina, melainkan ada langkah-langkah yang dapat mengantarkannya menuju perbuatan tersebut dan langkah pertama ya adalah pandangan ya jika dia tidak menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau memandang wanita-wanita yang bukan mahramnya ya. Memang pandangan ini, penglihatan ini tidak membatalkan puasa secara ibadah puasa itu ya, tetapi dapat mengurangi apalagi jika diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-jahal yang melakukan pertengkaran atau pertikaian ya. Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tadi ya, "Fa idza kana shaumu ahadikum fala ya man lam yada." Dalam hadis lain riwayat lain ya, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahl." Al-jahal di situ adalah pertikaian atau percekcokan ya. Jadi fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Jika ada orang yang mengajaknya untuk bertengkar atau bertikai, maka hendaklah dia berkata inni imru'un shaim. Saya sedang berpuasa, aku sedang berpuasa dan dia tidak mau meladeni orang tersebut. Ya, demikian ikhwan dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa mensucikan jiwa kita karena sangat berbahaya ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin itu menceritakan atau menjelaskan bahwa kita di dunia ini harus berusaha untuk mensucikan jiwa. Jika orang keluar dari dunia ya wafat sementara jiwanya belum suci, maka
dia akan disucikan di dalam kubur. Ya, dia akan disiksa dalam kubur. Dalam kubur juga dia bisa saja mendapatkan pahala-pahala dari amalan-amalan yang dia lakukan sebelumnya ya. Idza mata ibnu Adam qata amaluhu illa min salatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Mungkin ketika dalam kubur anak-anaknya selalu mendoakannya, Rabbighfirli wa liwalidayya, selalu mendoakan ampunan baginya, maka dia akan disucikan dalam kubur. Jika dia tidak suci juga dalam alam kubur, maka ketika kiamat terjadi, kemudian dengan hiruk pikuknya, ya dengan keadaan kiamat yang begitu menakutkan dan mencekam, ada juga kisos di hari kiamat. Mungkin ada orang yang menzaliminya, sehingga pahala orang itu dialihkan kepadanya, sehingga dia bisa suci dan masuk surga. Kalau juga belum bisa suci jiwanya di hari kiamat, maka terpaksa dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, dia dimasukkan ke dalam neraka untuk diazab ya, diazab untuk mensucikannya. Ya, ibarat para ulama kita itu mengumpamakannya seperti besi. Jadi bersih yang berkarat. Jadi bersih yang berkarat, ketika karatnya itu begitu menempel, sangat menempel, tidak bisa disucikan, tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dilepaskan dari besi itu, maka besi itu harus dibakar. Ya, besi itu harus dibakar ketika panas, ketika panas sekali, maka kotoran-kotoran yang menempel di besi tadi itu bisa dibersihkan. Waliyadzubillah, begitu juga orang-orang yang ketika di dunia tidak suci jiwanya. Ketika sudah masuk alam kubur, tidak ada amalan-amalan yang dapat mensucikan jiwanya. Begitu juga ketika dia di hari kiamat masih belum suci juga, sehingga terpaksa dimasukkan ke dalam neraka, dibakar dalam azab neraka, waliyadzubillah, supaya jiwanya suci. Ketika jiwanya suci, ketika dirinya suci dari bekas-bekas dosa yang menempel, barulah dia dikeluarkan dari neraka dan bisa masuk surga. Maka selagi kita masih hidup, selagi masih ada kesempatan untuk banyak-banyak beramal, mengumpulkan bekal dan mensucikan jiwa, marilah kita bersungguh-sungguh. Ya, mari kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, di sini ada pertanyaan, apakah mencium istri saat puasa termasuk rafath? Apakah scrolling sosmed termasuk lau? Ikhwan dan akhwat sekalian, para ulama kita ya diriwayatkan dari beberapa ulama dan sepertinya ini tersebar ya bahwa sebagian ulama itu ketika di bulan Ramadan dia mengurangi aktivitas taklim. Jadi biasanya setiap di luar bulan Ramadan kajiannya aktif, ya mengajari murid-muridnya itu aktif. Ketika bulan Ramadan dia mengurangi aktivitas itu. Ya, walaupun sebagian ulama yang lain, bahkan Rasulullah SAW dan malaikat Jibril juga tadarus Al-Quran ketika di bulan Ramadan ya. Intinya jika para ulama ya ketika bulan Ramadan masuk mengurangi sebagian aktivitas baiknya seperti mengajar orang lain ya, taklim, kajian dan sebagainya untuk fokus beribadah di bulan Ramadan, ya membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat ya, salat duha ketika di pagi hari, salat malam ketika di malam hari ya qiyamul lail, maka sudah sebaiknya ya, sudah selayaknya kita mengurangi aktivitas-aktivitas kita yang dapat melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengurangi waktu kita membaca Al-Qur'an. Ya, yang dapat atau sebaliknya malah bahkan dapat mendatangkan dosa kita apalagi melalui media sosial, ya. Saya pribadi dulu aktif di dunia medsos ya, Facebook dan sebagainya, tapi ketika masuk sistem yang baru ya, apa istilahnya itu, algoritma dan sebagainya. Jadi kalau kita tanpa sengaja melihat satu konten atau status di Facebook, begitu juga Twitter sekarang ya, maka itu akan keluar terus. Itu keluar terus ya, walaupun kita tidak mau begitu. Nah, jadi
Apakah ini termasuk lagu? Wallahu alam, kalau menurut ana bisa dikurangi ya, bisa dikurangi, kecuali ketika kita beraktivitas dengan melakukan menyebarkan fawaid ilmiah, ya fawaid Qur'aniyah. Kemudian cukup saja ketika menyebarkan itu, share-nya udah cukup, kita tinggalkan ya. Karena tidak terasa biasanya orang ketika main medsos ini, dia tidak terasa ya, mungkin kata 10 menit aja lah, tapi asik 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 terus ya, sehingga terlupa ya. Maka sebaiknya dikurangi, dan kalau bisa boleh ditinggalkan ya ditinggalkan ya, atau batasi pada waktu tertentu ya, dengan waktu yang terbatas ya. Kemudian tadi, apakah mencium istri termasuk rafath? Kalau sebaiknya dihindari ya, sebaiknya dihindari. Walaupun Rasulullah SAW pernah mencium istrinya ketika beliau berpuasa, tapi sebagaimana dikatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah SAW itu amlakukum liirbihi. Rasulullah itulah manusia yang paling mampu menahan hawa nafsunya. Ya, kenapa para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudhu? Sebenarnya kalau kita pahami, bukan menyentuhnya yang membatalkan, tapi karena apa yang terjadi setelah itu, bahwa ketika menyentuh seorang wanita, makanya dalam Islam juga bersalaman dengan wanita itu dilarang, karena itu dapat menimbulkan hawa nafsu ya, syahwat ya, sehingga ketika syahwatnya bangkit, mungkin saja ada mazi dan mani yang keluar dan membatalkan wudhu. Maka dari awal, apa namanya, perbuatan itu dilarang, dan dapat mendatangkan, apa namanya, dapat membatalkan wudhu. Makanya Imam Malik kalau tidak salah mengatakan, jika menyentuhnya bersyahwat, disertai dengan syahwat, maka itu yang dapat membatalkan wudhu. Sebaiknya ditinggalkan ya, ditinggalkan. Jangan mencium istri di bulan Ramadan atau ketika berpuasa. Jangan sampai tidak bisa menahan hawa nafsu sehingga terpaksa membayar kafarat. Ya. Baik, Mas, jika masih ada pertanyaan silahkan, kita berikan waktu 1 menit, insya Allah. Ya, jazakumullah khairan ya ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan hadirnya antum dalam kajian-kajian seperti ini tetap tercatat sebagai pahala ya, tetap dicatat dalam memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat, apalagi di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum as-siyam wal qiyam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat siam Ramadan dan qiyam Ramadan dan qiyam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah teh bangor, kanyut-kanyut. Ih, iya hoyong lebat tajum teh teh lebat-lebat. Ih, hoyong lebat tajum teh lebat-lebat. Sanujung. Udah kali nyados jum, nyados kanut kan. Gimana? Itu udah kali. Sudah selesai. Ya.